Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di pagi yang indah ini. Ya, kita bisa tetap ada dalam acara Kurenungkan Firman-Mu. Saya percaya hidup kita itu perlu tuntunan Tuhan. Di dalam segala tindakan kita ini memerlukan Tuhan. Karena itu biar izinkan kita terus berada dalam tuntunannya sehingga hidup kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Karena itu saudara, mari kita terus merenungkan firman Tuhan sebagai jalan keberadaan hidup. Amin. Nah, untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, ajari kami hikmat-Mu, penuhi kami dengan hikmat Allah, supaya kami bisa mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami, dan sungguh-sungguh biar kehidupan kami boleh-boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk waktu ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, saudara, pagi hari ini mari kita akan baca Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Dikatakan begini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Nah, saudara, menimbulkan sebuah keputusan Paulus di tengah-tengah proses, di tengah-tengah persoalan yang dihadapi. Paulus memutuskan untuk tidak tawar hati. Kenapa tidak tawar hati? Tawar hati itu adalah hilangnya semangat. Hilangnya sebuah harapan dalam diri seseorang ketika persoalan bertubi-tubi, ketika doanya tidak dijawab, ketika keadaan tidak pernah berubah. Orang ini paling gampang untuk menjadi tawar hati. Semangat dalam dirinya hilang, pengharapan akan janji Allah hilang dalam hidupnya, sehingga dia bisa menyerah dengan keadaan yang ada. Sehingga orang ini nggak punya semangat untuk melihat pertolongan Tuhan. Nah, Paulus di tengah-tengah semua persoalan, di tengah-tengah semua proses pelayanan yang ada, Paulus berkata bahwa pelayanan itu adalah anugerah. Pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan itu adalah kasih karunia Tuhan. Untuk dia terus memberikan yang terbaik, menjaganya. Sehingga Paulus berkata, aku tidak mau tawar hati. Nah, untuk itu saudara, biar pagi hari ini mari kita coba selidiki kata tawar hati ini. Apa yang menyebabkan orang menjadi tawar hati? Yang pertama dikatakan begini, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Perbuatan tersembunyi yang memalukan itu adalah kemunafikan, double life. Kenapa? Apa hubungannya antara tawar hati dengan kemunafikan? Karena kemunafikan itu ada urusan dengan yang di dalam hati. Mungkin orang lain tidak tahu. Mungkin orang lain tidak melihat. Tapi dosa yang tersembunyi itu selalu mendatangkan dakwaan. Dosa yang tersembunyi itu selalu berakibat kepada sebuah intimidasi dalam kehidupan seorang. Sehingga ketika orang terintimidasi, maka itu mempengaruhi yang namanya semangat di dalam hatinya. Karena apa? Ada satu ruang di mana iblis ada di situ dan menuduh orang ini. Makanya itu perbuatan tersembunyi itu ditolak oleh Paulus karena dia menjaga hidupnya supaya tetap benar di hadapan Tuhan, supaya hidupnya ini benar-benar tulus di dalam hadapan Tuhan. Nah, saudara, keputusan untuk tawar hati itu dimulai dari ini. Saudara dan saya dalam kehidupan yang murni, yang tulus, di luar dan di dalam itu sama. Sehingga iblis tidak punya ruang, tidak ada punya tempat untuk apa? Untuk mengintimidasi hidup Anda dan saya. Kita adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang murni kedapatan. Tidak ada agenda lain yang kita tahu, cuman aku mau mengikut Tuhan. Persoalan yang kita alami tidak pernah menggantikan cinta kita kepada Yesus. Hari ini mungkin ada memiliki persoalan yang cukup berat, baik dalam ekonomi, ya, atau yang lainnya dalam perusahaan, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak bisa menggantikan Yesus dalam hatimu. Karena kita masih dalam keadaan murni. Kita keadaan mengasihi Tuhan setulus-tulus hati kita. Karena itu Paulus berkata, kami menolak perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan. Kami mau hidup benar. Di dalam maupun di luar, dilihat orang atau tidak dilihat orang, aku mau tetap hidup benar. Hati-hati dengan yang namanya kemunafikan. Sebab iblis itu suka membangun kemunafikan. Kemunafikan itu selalu bicara soal diri kita. Artinya diri kita yang ingin dipandang baik, diri kita yang dipandang mulia, berusaha berkenan kepada manusia, ya, tampak keluar saja, tapi di dalam kita nggak mau memperhatikan. Tapi orang yang tidak tawar hati, atau orang yang bersemangat selalu memperhatikan apa yang di dalam, lalu apa yang di luar.
Mereka melihat ini menjadi dua hal yang sangat penting. Di dalam mereka berapi-api, di luar pun mereka berapi-api dengan Tuhan. Dijaganya dengan baik, dengan cara dia tidak mau melakukan perbuatan yang memalukan, yang tersembunyi, atau membangun kemunafikan, tapi membangun kejujuran, ketulusan. Saya percaya itu akan membuatmu terus berapi-api dengan Tuhan. Amin. Lalu yang kedua apa? Yang kedua dikatakan, kami tidak berlaku licik. Apa yang maksud dengan licik? Licik di sini adalah satu keadaan di mana kita ini berusaha untuk menipu atau memanipulasi, berstrategi untuk kita ini melakukan kecurangan demi keuntungan pribadi. Ya, kita berusaha untuk memanipulasi kebenaran untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita pakai firman Allah untuk membela kesalahan kita. Kita tidak berlaku licik dalam hal ini. Bukan firman Tuhan yang harus menuruti keinginan kita. Terbalik, kita yang harus menuruti keinginan firman Tuhan. Dengan demikian, kelicikan itu diganti dengan yang namanya ketulusan. Karena apa? Yang berubah bukan firman Allah. Firman Allah tidak akan pernah berubah. Yang berubah adalah saudara dan saya. Kita yang mencocokkan diri kita dengan firman Tuhan. Kita yang harus berubah. Kita yang mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Tidak ada kelicikan di dalamnya. Atau menipu orang demi keuntungan pribadi. Kita mencoba untuk memanipulasi seorang demi memuaskan kedagingan kita. Nah saudara, ini bentuk-bentuk kelicikan yang harus kita hindari. Kenapa kelicikan itu bisa membuat kita tawar hati? Kelicikan itu adalah mengambil keuntungan dari seseorang. Saya percaya dosa itu selalu menimbulkan yang namanya tuduhan di dalam hati kita. Ya, kalau Anda mengambil keuntungan dari penderitaan orang, kelihatannya mungkin oke bagi Anda, tapi jauh di dalam hati nuranimu ada sesuatu yang rusak. Hati nurani yang bersih harusnya menjadi rusak, dan itu yang membuat kita tawar hati. Itu yang membuat kita tidak bersemangat. Itu yang membuat kita kehilangan pengharapan. Tawar hati membuat kita kehilangan semua pengharapan kepada Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, dan tidak memalsukan firman Allah. Tidak memalsukan firman Allah. Firman Allah tidak boleh dipalsukan. Ya, demi keuntungan pribadi kita mulai menguranginya atau menafsirkannya dengan salah, lalu menaruhkan dalam hati kita supaya kita kelihatan benar, supaya kita kelihatan baik. Memalsukan firman Allah juga artinya tidak boleh menurunkan standar firman Tuhan. Demi keuntungan pribadi kita mulai menurunkan standar firman Allah. Saya percaya detik Anda menurunkan firman Allah, detik itu hatimu sudah mulai tawar. Karena apa? Keinginan untuk menjaga kemurnian firman Allah itu hilang. Keinginan untuk menjaga kesucian firman Allah itu lenyap, diganti dengan keinginan daging. Karena itu biar pagi hari ini, mari kita bersama-sama menjadi orang yang utuh hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kita menjadi orang-orang yang bisa dipertimbangkan karena kita di luar dan di dalam itu jujur baik. Kita menjadi orang-orang yang dapat diandalkan, saudara dan saya. Percayalah, hidup dalam kebenaran itu tidak akan pernah sia-sia. Berkat Tuhan itu mengejar orang benar. Berkat Tuhan itu menaungi kehidupan yang benar. Karena itu pilihlah untuk Anda hidup dalam kebenaran. Kebenaran di dalam batinmu. Lalu Anda menjadi orang yang tidak tawar hati oleh karena keadaanmu. Anda akan terus berjuang. Anda akan terus menjadi orang yang terus mengasihi Tuhan. Dan saya percaya di balik semua penolakanmu terhadap tawar hati, hatimu yang bersemangat selalu mengandung janji Tuhan. Saudara akan menjadi orang yang diberkati. Apa yang Anda lakukan hari ini untuk tetap menolak dosa? Sekalipun dosa itu mengandung janji-janji palsu atau janji-janji kemewahan dan lain sebagainya, Anda tetap berlaku dalam kebenaran. Keputusanmu untuk berlaku dalam kebenaran itu tidak akan pernah sia-sia. Sebab Tuhan memperhatikannya. Satu saat nanti kau akan lihat betapa Tuhan menjadi pembelamu. Amin. Tuhan akan memberkati Anda dalam segala lakumu. Karena itu biar mari kita pilihlah kebenaran. Amin. Mari kita berdoa karena itu biar sungguh-sungguh hidup kita menyenangkan Tuhan. Hari ini kita berkata bersama-sama, aku tidak mau tawar hati. Aku mau bersemangat mengasihi Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah hari ini kau menerangi hati kami ya Tuhan. Untuk tetap tinggal dalam kebenaran-Mu.
Apapun yang kami alami, biar sungguh-sungguh ya Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu, itu yang terus kami lakukan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus Kau tuntun kami semua, sehingga boleh masuk di dalam rencana-Mu. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, Tuhan sembuhkan. Orang yang dalam persoalan, Tuhan jamah hati kami. Tuhan jamah hidup kami, biar persoalan yang kami alami akan berlalu dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, biar pagi ini penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang melimpah atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara terus ikuti acara Kurenungan Firman-Mu ya, tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Ya, saudara yang belum subscribe silakan subscribe supaya saudara terus diinformasikan sebuah acara-acara yang akan membangun iman Anda. Karena itu sampai ketemu minggu depan, tetap semangat satu minggu ini bersama dengan Tuhan dan jangan tawar hati. Tuhan berkati.